Apakah Anda bisa memberikan reaksi terhadap isu pemanasan global tanpa merasa khawatir sedikit pun? Berbagai dampak yang telah terjadi sampai detik ini harusnya sudah membuka mata kita bahwa fenomena ini bukanlah hal yang sepele. Perubahan cuaca yang ekstrim, kekeringan, naiknya suhu dan permukaan air laut, serta ketidakseimbangan ekosistem perlahan-lahan membunuh kita. Ini menunjukkan bahwa penyerapan emisi gas rumah kaca tidak berjalan optimal karena kenaikannya yang signifikan. Maka dari itu, melalui program Indonesia's FOL UNECE 2030, Indonesia ingin mengajak negara-negara dunia untuk bekerja sama dalam menahan kenaikan suhu global dengan mewujudkan karbon biru melalui gerakan penanaman mangrove. Peta mangrove nasional Indonesia sendiri sudah mencapai 3,5 juta hektar dan masih akan terus berkembang. Lantas, bagaimana prosedur dan dampak untuk kedepannya? Saya Angelic Densa selaku Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai program ini. Karbon biru adalah sebutan untuk cadangan karbon yang diserap, disimpan, dan dilepaskan oleh ekosistem laut dan pesisir. Jenis ini disebut biru karena terbentuk di bawah air. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang area lautnya mencakup 62% dari total wilayah dan memiliki hutan mangrove sebagai penyumbang cadangan karbon biru terbesar di dunia sebesar 17%. Keberadaan ekosistem ini mampu menyerap 55% lebih besar dibandingkan karbon hijau yaitu vegetasi darat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Seluruh tumbuhan membutuhkan CO2 untuk bertumbuh. Mereka menyerapnya dari atmosfer dan menyimpannya pada batang, ranting, dan daun. Saat mengering, beberapa bagian ini akan terjatuh ke tanah, mengalami dekomposisi, dan akan melepaskan CO2 kembali ke atmosfer. Hal ini berbeda dengan mangrove, di mana dalam tanah yang tergenang, jaringan akar mereka yang kusut akan menjebak karbon dan menyegelnya dari atmosfer. Untuk mencapai keberhasilan, kami telah memaksimalkan pertumbuhan hutan mangrove dengan mencegah deforestasi. Agenda pertama yang dilakukan adalah perluasan area mangrove yang didukung dengan pengembangan kawasan mangrove sebagai wisata edu-ekoturisme. Kami memasukkan unsur pendidikan, mulai dari pengenalan fungsi mangrove, penanaman bibit baru, sampai pengontrolan pertumbuhan bibit secara rutin. Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian mangrove tanpa mengesampingkan kondisi sosial perekonomian masyarakat sekitar. Agenda selanjutnya adalah pencegahan perubahan fungsi lahan. Faktanya, banyak dari lahan mangrove yang dialihfungsikan sebagai lahan pertambangan udang dan ikan, serta pembangunan pemukiman warga di daerah pesisir. Pengalihfungsian ini akan mempercepat pelepasan karbon yang semestinya mengendap di dasar lautan. Melihat hal ini, pemerintah di berbagai daerah di Indonesia telah melakukan analisis wilayah dan menyediakan forum bersama untuk mendiskusikan permasalahan serta mengadukan pelanggaran terkait pengelolaan wilayah pesisir. Selain itu, dilakukan juga pengontrolan dan evaluasi wilayah yang telah dan akan ditanami mangrove. Memang, untuk mewujudkan program ini membutuhkan investasi usaha dan waktu yang cukup lama. Walaupun begitu, kami yakin bahwa kerjasama antara berbagai pihak dapat mendukung tercapainya agenda Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sebesar 43,2% didukung dengan kontribusi internasional. Kita memang tidak bisa memutarbalikkan keadaan sepenuhnya, namun dengan langkah kecil yang berkelanjutan akan memberi harapan untuk keseimbangan ekosistem kita ini. Once, Lucy Larcombe, an American poet and author, said that he who plants a tree plants a hope, yang berarti jika kita menanam satu pohon, maka kita akan menumbuhkan harapan. Terima kasih.